Halo teman-teman semua, ya kembali kita akan bahas hasil dari Premier League. Di edisi kali ini gua akan bahas full 100% hasil Manchester United dan Leicester ya. Seperti yang lu udah tahu semua, hasil akhirnya adalah 3-0 ya. Dan apa aja yang menarik gua akan bahas full di kesempatan kali ini. Jadi kondisi MU ini memang nggak mudah ya. Jadi kondisi mereka dalam keadaan tidak sempurna, tidak ideal. Dalam kondisi juga banyak yang pemain yang cedera. Kemudian jangan lupa mereka masih bermain di 4 kompetisi ya. Di FA Cup mereka masih akan menghadapi siapa nih? West Ham ya, menghadapi West Ham awal Maret. Kemudian nanti juga mereka harus sibuk di Piala Liga, final Piala Liga menghadapi Newcastle minggu depan nih kalau nggak salah ya, berapa hari lagi lah. Dan juga masih sibuk menghadapi Barcelona di Europa League ya. Pertandingan leg pertama 2-2. Nah di Liga juga kita lihat dia juga tetap compete, walaupun tentunya nggak mudah untuk melewati dua tim sekaligus di atasnya, City dan Arsenal. Tapi kemarin mereka menunjukkan bagaimana di tengah kesulitan seperti ini Erik ten Hag masih bisa meramu skuadnya dengan baik dan memperoleh kemenangan. Dalam beberapa analogi yang sering gua sampaikan, pelatih atau pilot yang hebat adalah ketika kondisinya tidak ideal. Seperti pilot itu biasanya dilihat skillnya kalau dalam keadaan misalnya pesawatnya rusak, mesinnya mati, atau cuacanya buruk ya. Jadi ini juga sama Erik ten Hag ya. Mereka masih bisa compete di segala kompetisi, namun konsekuensinya dia harus bisa pandai-pandai meramu dan juga melakukan rotasi pemain. Nah, gue akan langsung ke line up pemain yang diturunkan oleh Erik ten Hag di pertandingan yang baru saja berlangsung. Jadi ada 5 pergantian pemain dibandingkan line up yang mengalahkan yang bermain imbang 2-2 dengan Barcelona. Jadi ada 5 pergantian pemain. Ini yang paling banyak di belakang. Ya di belakang Aaron Bissaka di drop digantikan Diogo Dalot. Kemudian 2 center back Luxo itu digeser ke kiri. Kemudian 2 back center backnya jadi Lindelof sama Lisandro Martinez. Kemudian di double pivotnya itu Fred ditemani sama Sabitzer. Jadi Sabitzer gantiin Casemiro karena kita tahu Casemiro masih menjalani hukuman straight red card ya. Dan di depan hanya ada 1 pergantian pemain. Ini lumayan gambling juga. Garnacho menggantikan Sancho ya. Walaupun Sancho bermain buruk dan digantikan awal babak kedua awal. Nah, jalannya pertandingan sebenarnya nggak gampang ya buat MU. Di awal-awal kalau lu nonton fans MU pasti deg-degser karena ada 2 peluang emas yang didapatkan oleh Leicester. Ya, pertama serangan balik, umpan vertikal ke Iheanacho, kemudian dia dorong sedikit ke arah Harvey Barnes, one on one dengan De Gea, gokil banget De Gea. Kaki kanannya ternyata masih bisa menyelamatkan gawang MU dan nggak berhenti di sini. Di kisaran menit 20 mungkin ya. Jadi tadi peluang pertama itu menit 10, kemudian kira-kira 10 menit lagi lah ya. Kurang lebih itu ada peluang yang benar-benar free header banget Iheanacho. Jadi dari sisi kirinya MU, kemudian crossing ke tiang jauh, Iheanacho nggak dia yang jagain, dia tanduk, tapi De Gea masih bisa nyelamatin. One hand save-nya sangat luar biasa. Nah kalau lu yang ngelihat ini, mungkin lu kagum dengan refleksnya. Kalau gue bilang itu hanya sepertiga dari kemampuan, karena kiper itu bukan hanya dilihat dari refleksnya. Justru yang pertama yang paling penting adalah kiper punya reading the game yang baik. Kalau dia punya reading game yang baik, biasanya positioning jadi lebih baik karena dia tahu kemana harus mengantisipasi bola. Baru nanti refleks dan nyali untuk mengambil keputusan ya, quick decision. Nah, kalau lu lihat prosesnya, ketika ada serangan dari kiri, De Gea seperti biasa menyempit ke arah tiang dekat. Tapi kemudian kita lihat crossingnya dihajar ke tiang jauh, sehingga dia langsung cepat ngambil posisi ke tiang jauh dan ada memang kesempatan bagi Iheanacho melakukan tandukan yang kenceng ya, tapi lagi-lagi itu tadi dengan reading the game, dengan posisi yang baik, kemudian ditambah refleks, selamatlah gawang MU. Ini merupakan 20 menit awal yang sangat penting ya, yang krusial buat MU. Kenapa? Kalau kita bisa bayangkan kalau misalnya 2 kesempatan tersebut gol, mungkin hasilnya bisa berbeda. Nah setelah itu lini belakang MU juga agak lebih solid, lebih pede, lini depannya juga menjadi lebih berani untuk nyerang, dan hasilnya ada sebuah serangan, mungkin dikatakan mungkin serangan balik juga ya dari sisi kiri, dari arahnya dari Bruno Fernandes, kalau nggak salah pakai punggung kaki ya nendangnya dia, kemudian langsung ke Rashford selesaikan 1-0. Ini jaraknya kurang lebih 5 menit dari peluangnya Iheanacho tadi yang sundulan ya, dan sempat agak
sengketa juga ya, gol nggak gol, tapi setelah dilihat VAR memang nggak gol. Dan kemudian ini turun minum. Ini keadaan yang menurut gua cukup cukup apa ya, cukup ideal ya, tapi belum aman juga. Nah, kemudian ada satu pergantian yang sangat penting ya, karena Garnacho tadi yang gue bilang nggak jalan, digantikan sama Sancho. Nah, di babak kedua, Rashford kembali mencetak gol di menit ke-56, dan ini sama, umpan dari Fred. Ini juga agak sedikit, ya apa namanya, sepertinya Rashford ini memang jago banget timingnya untuk menanggulangi jebakan offside lawan. Dan kemudian, gue juga ngelihat kelihatannya tim kepelatihan Erik ten Hag ini mengerjakan PR-nya dengan baik. Dia mempelajari kelemahan dari pertahanan Leicester, dan kelemahannya itu justru ada di dua center back dia. Si siapa yang kribo tuh? Faes ya, Faes sama yang orang Australia, Soster atau siapa namanya? Coba gue lihat, gue juga lupa namanya. Yang pasti gue tahu mainnya lambat. Ya, Soter. Itu mainnya dua-duanya lambat banget, dan itu makanya diajak lari mulu sama Rashford dan berhasil ya. Jadi memang pasti ini nggak mungkin nggak dipelajarin sama si Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya. Nah, setelah 2-0, tentunya menjadi ini juga situasi yang menurut gue juga tricky ya. Apakah lu mau melakukan rotasi langsung, atau lu tunggu dulu gol ketiga. Nah, kita lihat kemudian ada gol yang diciptakan oleh Sancho ya di menit ke-61. Ya, ini gol yang sangat penting juga untuk personalnya dia, untuk mengangkat kepercayaan dia, dan lagi-lagi umpan dari Bruno Fernandes. Nah, dalam kondisi sudah 3-0, nah ini baru Erik ten Hag langsung nggak pikir panjang, langsung rotasi, sehingga kita lihat pelan-pelan ditarik keluar Rashford dan juga Luke Shaw. Menit 69. Ini dua pemain yang sangat vital, yang paling salah dua yang paling sering dimainkan, Rashford dan juga Luke Shaw. Luke Shaw malah sekarang udah multifungsi ya, back tengah sama back kiri, dan dua-duanya dia perankan dengan bagus, sehingga ditarik keluar tentu untuk mempersiapkan supaya dia tidak cedera ataupun kelelahan ketika menghadapi Barcelona midweek depan ya. Jadi kemudian baru ada Sabitzer di menit 80, 10 menit terakhir juga untuk istirahat. Tentunya jaga-jaga ya, karena poros halangnya MU ini agak-agak ngepas ya, walaupun untuk McTominay kita lihat juga udah kembali main ya, dia menggantikan Fred, tapi ya kita tahu lah kualitas McTominay dan ya ini seperti apa. Jadi praktis sebenarnya MU punya 3 gelandang bertahan yang mumpuni itu cuma 3 sebenarnya, Casemiro, Fred, dan mungkin Sabitzer ya, tapi kan Sabitzer pinjaman juga, sehingga memang itu mengapa Sabitzer diistirahatkan juga untuk jaga-jaga. Nah, dengan hasil ini tentunya papan klasemen seperti yang nanti akan gue share di sini semakin menarik. Arsenal memang masih ada di puncak klasemen. Jadi ada 2 tim yang memanfaatkan slipnya City kemarin di The City ya, di kandangnya Forest, yaitu Arsenal yang kembali merampok ya posisi puncak klasemen, beda 2, dan MU yang mendekat ke peringkat kedua yang tadinya jaraknya 5 sekarang menjadi hanya 3 ya, walaupun gue bukan bilang nggak mungkin ya, tapi kelihatannya memang kalau untuk MU bisa memanjat ke posisi menggeser ke posisi 1 memang sulit, bukan tidak mungkin tapi sulit. Dan kita tahu juga yang tadi gue bilang, MU ini masih sangat fokus melawan Barcelona, kemudian juga melawan Newcastle nanti di Piala Liga, dan juga di FA Cup. Mereka masih ngelawan, coba kita lihat ya, MU lawan West Ham nanti tanggal awal Maret ya. Jadi dan dengan skuad yang kita tahu sangat pas-pasan banget ya. Tapi kita nggak tahu, you never know ya. Dan gini juga ya, Arsenal itu mereka kan praktis di Europa League juga mereka tinggal menunggu nanti di babak 16 besar ya, karena mereka nggak ikut playoff karena lolos sebagai seeding atau juara grup ya. Walaupun ya kita nggak tahu ya, kalau gue sih berharap secara pribadi perebutan juara liga ini sekali ini jangan hanya ada 2 tim lah, kalau bisa 3 dan sampai akhir musim sebagai supaya seru gitu ya. Oke, apalagi ya. Oh ya, untuk satu catatan terakhir sebelum gue tutup ya, tadi gue lupa menyebutkan bagaimana Rashford ini memang sangat luar biasa ya. Jadi dengan rekor yang ditorehkan 7 gol berturut-turut di Old Trafford dan juga 10 gol dari 10 laga terakhir, gue rasa Southgate nggak perlu mikir 2 kali ya untuk membuat Rashford sebagai target main Liga The Three Lions ya. Dan yang penting dia bagaimana bisa menjaga pace-nya dia tetap sampai nanti di 2024 di Jerman Piala Eropa ya. Oke, mungkin itu dulu round up
ataupun review hasil pertandingan antara MU dan Leicester menang 3-0. Gua lanjutin dulu nonton Spurs dan West Ham di derby London. Terima kasih udah nonton. Selamat hari Senin, selamat aktivitas dan stay healthy, keep happy.